Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan berbincang-bincang santai perihal perdukunan perdukunan di Nusantara. Indonesia. Di di Indonesia. Oke, jadi Hmm. kita akan mengobrol membahas perihal tentang perdukunan bersama teman tim satu channel ini. Oke. Jadi gini bro, Mbak, Mbak Ngobrol bro. santai. Nah ini santai, ini Iya. santai. Temanya ringan dan tapi ada hikmah yang sangat luar biasa di sini. Jadi apa itu namanya sebenarnya sedatinya arti makna dukun itu apa sih? Menurut sampean? Ya dukun itu kan sebutan khususnya saya garis keturunan orang Jawa lah, Iya, khususnya lah. iya. Jadi yang dikatakan dukun itu orang-orang yang bisa membantu seseorang Mm-mm, zaman dulu. Ya intinya punya kelebihan tertentu. mm-mm. Itu boleh dikatakan di orang Jawa bilang dukun. Pada dasarnya seperti itu. Iya. Jadi dukun itu memang kalau di tanah Jawa Mm-mm. itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Ininya Keahlian begitu. tertentu, Walaupun di medis dan non medis, keahlian tertentu. di medis dan non medis. Iya. Jadi ini apa itu namanya arti luasnya orang itu memiliki keahlian Ya, yang tidak dimiliki ya, oleh orang banyak. lain. Hmm. Nah itu lebih khususnya dia itu memiliki kelebihan tentang supranatural gitu mungkin Ya, pasti. spiritual Iya, untuk melakukan penyembuhan atau pengobatan terhadap medis. penyakit seseorang baik non medis ataupun medis. Iya, ada Itu ya. dua. Bahkan medis pun bisa. Jadi sebenarnya dukun ini sangat luas ya artinya ya Luas. Pak. Nah terus tadi dibilang kan dukun untuk khususnya orang Jawa gitu ya. Berarti mungkin di mana di kota-kota di luar Jawa itu mungkin Ada juga. ada juga mungkin bukan sebutannya bukan dukun Ya gitu ya. mungkin untuk bahasa daerah masing-masing mungkin beda lah. Beda seperti itu. Oh, Yang kita iya, kenal iya, iya, mutlak aja lah, yang di Jawa ya semua. Jadi dulu sebelum berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan, dokter kan belajar, iya. ya kan? Nah itu berarti kan ada kurikulum ilmu pengetahuannya kan begitu. Iya. Nah kalau zaman dulu otomatis perihal kurikulum atau pengetahuan tentang kedokteran ilmiah ini nggak ada, bro. Iya. Jadi mau nggak mau seseorang yang mempunyai kelebihan tertentu berarti tingkat kebatinannya beda dengan orang-orang yang tidak memiliki keahlian tertentu. Oh iya. Nah biasanya sebutannya akhirnya zaman dulu dukun. Mm-mm. Jadi artinya seseorang yang memiliki kelebihan atau maksudnya itu ilmu lebih melebihi orang rata-rata khususnya di wilayah Jawa atau orang Jawa itu maka itu lebih sering disebut dukun gitu ya Pak. Ya. Jadi datangnya sebutan dukun itu lebih sering digunakan sebelum datangnya apa itu tadi Ya, itu namanya tadi yang kayak ilmiah, pelajaran kurikulum, pelajaran kurikulum yang sebelum itu. mengajarkan kedokteran. Jadi sebelum Nah, itu seperti orang yang memiliki kepintaran lebih itu dinamakan dukun. dukun. Hmm. Oh, gitu. Jadi entah itu dukun bayi, entah itu dukun pijat, Iya. entah itu orang yang mengobati apa itu Penyakit. dalam, penyakit non medis Iya. itu disebut Dukun. dukun. Iya. Jadi artinya gini Pak, ada orang yang meruqyah misalnya ini, orang ahli ruqyah yang sebelum datangnya apa itu Islam itu mereka itu disebutnya Suwo. suwo Dukun tuh dan itu dilakukan oleh seorang dukun. dukun. Iya, orang pinter. Ibarat orang pinter, kata garis kurungnya dukun gitu aja. Iya. Jadi sebenarnya gini loh Mas Bro, kita Iya. ngobrol santai ya. Tapi kadang orang ini selalu menjelek-jelekan terlebih dahulu. Hmm. Gitu loh, karena sudah mungkin mohon maaf ada beberapa orang yang memviralkan sesuatu yang intinya memukul sama rata kalau dukun tuh hanya ada dua. Ini anak cabul ya, ngapusi atau nipu. Kan intinya ngono. Iya itu Nah, pernah ada yang lagi viral juga menyebut dukun itu cabul dan nipu. Padahal makna dukun itu sangat
luas sekali. Iya. Seperti itu. Jadi kalau mereka menyebut dukun yang menggunakan apa itu tadi namanya, yang mereka sebut bukan yang dimaksud, bukan dukun seperti dukun totok saraf, bukan dukun bayi, bukan dukun pijat. Padahal orang yang melakukan pengobatan non medis sebelum datangnya Islam itu disebut dukun yang menggunakan ilmu suwuk. Nah itu saya ngerti Pak, ilmu suwuk itu maksud saya. Orang Jawa begini loh Mas Bro. Gimana? Jadi sebelum Islam itu, mohon maaf sedulur-sedulur, sebelum Islam itu rata di Nusantara khususnya Pulau Jawa ya. Itu orang Jawa itu kalau menyembuhkan seseorang dengan gangguan, mohon maaf ya, ini udah main spiritual kita. Sudah itu main keyakinan, oke? Tapi ini Pak, kalau untuk membahas tentang keyakinan dan yang lebih spiritual nanti akan kita kasih ruang lagi. Yang kita sekarang fokusnya kepada dukun. Oke, lanjut nyerempet boleh Pak. Nah, saya serempetkan dulu biar nggak salah paham ini yang kita kan ngobrol semuanya. Jadi dulu sebelum adanya, mohon maaf, terjun ruqyah. Ruqyah kan yang dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Karena perkembangan Indonesia di Nusantara ini Islam itu belum merata zaman dahulu. Mereka menggunakan yang namanya suwo. Nah, suwo itu dilakukan orang-orang, mohon maaf, yang standar kebatinannya itu melebihi orang-orang biasa. Anak-anak kecil nangis nih, sebutannya suwo, bukan ruqyah. Oh, jadi saya pernah di suatu ketika itu Mbak, pernah punya pengalaman ada orang yang apa itu tetangga saya anaknya kena apa step atau apa itu, mungkin ayan atau apa. Nah terus datanglah seorang, ya saya nyebutnya dukun, itu dukun. Terus apa itu namanya, dia itu pakai bacaannya bacaan Al-Quran juga Mbak, kalau pakai ayat-ayat, dan dia itu entah diapain gitu tapi bisa sembuh. Tapi mereka bilang itu apa itu dukun, tapi mereka membacakan, tapi yang menyebutin orang-orang yang sudah tua Mbak. Gitu. Jadi apakah seperti itu memang versinya? Iya, bukan begitu bro, beda. Gimana? Jadi gini loh, suwo itu murni kata-kata Jawa. Mohon maaf saya garis miring, mantra. Contohnya seperti itu. Tapi kalau sudah kan saya tadi dari awal bilang kalau yang namanya Islam masuk di Nusantara belum merata. Ada di beberapa daerah tertentu mengatasi yang namanya hal-hal seperti itu, apalagi zaman dulu belum banyak lampu-lampu begini, masih gelap gulita, masih banyak di pelosok-pelosok ya kan. Mungkin ya terjadi apalah saya nggak tahu, intinya gangguan-gangguan gaib. Nah, semua kita ambil yang gampang mudah kita cermati, anak kecil nangis, terus apa namanya badannya panas. Nah orang-orang dulu ini menggunakan kata-kata suwo. Dan mohon maaf, suwo itu bukan terus berawal dari Bismillah loh ya. Itu sudah mulai ke peluasan Islam di Nusantara. Makanya saya terangkan supaya kita bisa membedakan. Beda, suwo sama ruqyah dan beda. Nah, lalu setelah apa itu tadi dia menggunakan mantra, dengan apa itu ilmunya, ilmu suwo namanya. Suwo. Nah, jadi suwo itu ada sebelum Islam itu meluas di Nusantara. Karena mohon maaf lur, semuanya Anda juga harus mengakui lur, tanah Jawa ini sebelum Islam masuk sudah dihuni oleh orang-orang kejawen. Maksud saya kejawen itu orang-orang yang belum di posisi Islam. Nah, makanya Islam masuk untuk menyempurnakan yang tadinya suwo lur itu menjadi mungkin kata-kata ruqyah, yang suwo mengganti kata-kata doa. Tuh kuncinya kan Mas Bro. Terus lari lagi, ada yang menyebutkan wirid. Itu kita Islam, ya kan, mau bilang ini Islam, terus baca-baca karena Islam. Orang zaman dulu kan pada dasar, pada intinya Islam itu belum luas di Nusantara. Itu namanya orang-orang dulu bukan lagi yang namanya baca-baca kitab Al-Quran, tapi mereka namanya kidung. Kalau sekarang karena disempurnakan Islam masuk, kidung ini menjadi alunan ayat suci Al-Quran,
Al-Quran, Iya, kan begitu. maksud saya. Oke. paham. Nah, jadi suwuk kidung ini berbeda loh ya. Iya. Jadi kidung itu pujian, Heeh. memuji kebesaran Tuhan, intinya begitu, dengan kata-kata, mohon maaf, kata-kata kejawen khususnya. Akhirnya timbullah Kidung Wahyu Kolosibo. Iya. Dan semua orang, mungkin 90% orang yang punya HP Android tahu apa itu Kidung Wahyu Kolosibo. Kalau memang kidung itu sesuatu yang musyrik, non Islam, kenapa laguan itu, syair itu masih beredar luas di sosmed? Kenapa dari pihak negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak melarang yang namanya Kidung Wahyu Kolosibo? Karena mantra-mantranya bukan Islam semua, itu mantra Jawa. Hametek ingsun, ya? Maksudnya hametek ingsun itu niat ingsun, niat saya mau, kan begitu. Nah, kalau awalan karena disempurnakan lewat Al-Quran, akhirnya jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begini cuma. Intinya kan begitu. Tapi kadang orang-orang begini loh, baru setahap begini di Islam, dia langsung menjatuhkan leluhur-leluhur yang dulu lur. Baru segini semua mah. Kedekatannya dengan Tuhan masih perlu kita ragukan, masih perlu kita tes. Tapi terkadang jika ada orang yang melakukan kidung lah, suwuk lah, dukun, ini sesat ini, inilah itulah gitu. Sebenarnya yang sesat itu yang mengatakan, karena apa? Dia menilai seseorang lebih baik, dia lebih baik daripada orang yang di depannya. Jadi dia sudah merasa orang paling benar. Begitu loh bro. Tidak mau menghargai. Ini nanti akan melebar ke ngaji Roso ini nanti. Maka kita akan kembalikan lagi ke topik si dukun ini tadi. Kalau untuk masalah rasa Roso ning rasa ning ati ini akan kita ulas di lain kesempatan. Nah, jadi intinya apa itu namanya, dukun itu adalah istilah seseorang yang memiliki ilmu lebih, kemampuan tertentu dibanding orang-orang di zaman sebelum Islam masuk dan apa itu pelajaran kurikulum masuk, maka itu disebut dukun. Sehingga Islam masuk, agama yang lain masuk, maka disebutlah ada yang namanya ruqyah, lalu apa tadi, doa, lalu wirid, lalu ada lagi apa itu, pokoknya jadi agama itu masuk supaya untuk menyempurnakan Islam. Itu jadi kalau orang yang bisa mengobatin itu ya namanya mungkin peruqyah. Terus ada yang namanya kiai, ada yang namanya ustadz. Jadi tidak dipukul rata lagi apa itu namanya dukun. Jadi tetap dukun itu pada dasarnya orang yang memiliki kelebihan seperti tadi, dan itu datang sebelum kurikulum datang masuk ke Nusantara dan Islam masuk ke Nusantara sudah ada. Dan itu disebut dukun, seperti itu. Jadi kalau orang-orang tua sekarang ini, orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, mungkin mereka itu memahaminya dengan sebutan dukun. Seperti itu ya, Mbak. Oke, dan satu lagi saya mau klarifikasi di sini. Saya sebut langsung namanya ya. Marcel. Si pesulap merah. Kalau saya kan biru. Dia kan merah, tapi saya bukan pesulap. Jadi ini ada pesan untuk pesulap merah ini dari Mbak ini. Untuk pesulap merah. Sebut saya, nama saya biru. Jadi begini Mas Marcel yang terhormat, sebelumnya mohon maaf. Jadi saya pernah mendengar, menyaksikan di suatu YouTube lah. Anda mengatakan begini Mas Marcel, bagi saya fatal. Anda pernah mengatakan yang pertama itu ya, masalah dukun saya nggak usah bahas ya, udah dijabarkan di sini ini untuk Mas Marcel. Kadang Mas Marcel ini sempat bilang waktu itu, kalau nggak salah Mas Marcel bilang seperti ini, yang namanya orang membunuh, orang Jawa membunuh tanpa menyentuh, bohong. Bagi Bang Marcel waktu itu membunuh tanpa menyentuh itu ya racun, sugesti seseorang yang disampaikan menakut-nakuti, akhirnya orangnya sakit, akhirnya orang sampai mati. Atau
Bang Marcel tipenya, mohon maaf nih Bang Marcel tipenya kalau santet itu ada lewat benda ditaruh di rumahnya, akhirnya orangnya terbayang-bayang dengan benda itu, akhirnya jatuh sakit. Itu versinya Mas Marcel. Tenung beda lagi, kata Mas Marcel, masukkan hewan-hewan ke rumah seseorang, akhirnya orang itu jadi ketakutan, mengaruhi daya pikirnya, akhirnya orang itu sakit gini. Mama Marcel, berarti Anda di sini tidak pernah menghargai yang namanya yang saya maksud di sini sejarah utawa ngaji. Karena apa? Sebutan orang Jawa membunuh tanpa menyentuh itu memang ada dulu kalau Anda itu mau mengaji sejarah dulu perihal orang Jawa sebelum Islam itu benar-benar masuk ke Nusantara ini. Dari Jawa itu apa? Anda kan di Pulau Jawa. Kalau saya tanya sama Anda face to face begini, kalau saya tanya sekarang, Anda besok bisa jawab karena Anda bisa share Google. Jawa itu apa, Mas Marcel? Pasti Anda share Google. Kalau Anda nggak tahu, Jawa itu gini. Tapi Anda, ayolah Bang Marcel, kita ketemuan lah, face to face lah. Jadi saya ingin menyanggah Anda bukan masalah sulap ya, bukan masalah dukun. Yang ingin saya sanggah dan ngobrol santai sama Bang Marcel ini ya, mohon maaf Bang, hal itu membunuh tanpa menyentuh bagi Anda seperti itu, bagi saya salah. Dan itu perkataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan ke ulama, khususnya ulama yang ngaji sejarah dulu, bukan langsung tahu-tahu belajar kitab, apalagi otodidak atau segala macam, enggak, yang saya maksud gitu. Ngerti sejarah. Contoh Babat Atas Tanah Jawa. Nek di Paido pamane, Mataram itu memang ada, Bro. Majapahit itu memang ada. Sebelum Republik Indonesia Nusantara itu bersatu sampai Malaysia segala macam itu karena apa? Kerajaan, Bro. Belum ada Islam. Ya kan gitu. Nah, mereka kan otomatis Bang Marcel, kata-kata membunuh tanpa menyentuh itu ada. Makanya kalau kita kaji secara dalam, mohon maaf nih, saya cuma meluruskan, saya bukan orang pintar nih. Jadi membunuh tanpa menyentuh bukan seperti itu, Bang. Tapi karena kita hidup di era ini, ya udah, Bang Marcel bilang seperti itu, monggo. Itu berarti menunjukkan keterbatasan. Kemampuan dia, artinya kemampuan logika dia hanya menangkap seperti itu. Padahal membunuh tanpa menyentuh itu ada dan bisa dilakukan orang-orang terdahulu. Dan sejarahnya ada. Saya jangan disanggah, nanti kalau ada bukti di depan gua, Bro. Tunggu dulu. Saya di sini menjelaskan Bang Marcel, maksud saya, omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan ke ulama-ulama khususnya yang nggak gunakan trik gitulah. Kita ngaji bareng. Ya, betul. Kita ngaji bareng karena ada yang namanya syariat, mungkin ada nama ini, dan itu berdasarkan sejarah dan memang tidak ada unsur tipu menipu. Jadi mohon maaf, untuk menutama membunuh bagi saya Bang Marcel itu ada. Oke. Mungkin di saat ini ilmu itu untuk dibuktikan tidak bisa karena apa? Mungkin ya seperti inilah, jiwa saya masih kotor. Mungkin saya, mohon maaf, orang dulu tuh tirakannya tinggi Bang Marcel, bukan hanya terus seperti saya tidak ngerokok 2 jam kepala pening. Orang dulu nggak makan 3 hari 4 hari gini kuat. Itulah yang bikin orang Jawa itu membunuh tanpa menyentuh, kan begitu. Nah, ingat satu lagi, perkataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan di depan ulama yang ulama ini tahu sejarah. Oke. Jangan mohon maaf nih, saya langsung singgung nih. Jangan paham Wahabi loh ya. Kalau nggak ada di Quran nggak ada. Contoh apa namanya? Sunan para wali songo di Al-Quran nggak ada, nggak diterangkan. Wah, itu nanti akan melebar lagi. Wah, itu kalau membahas itu saya juga akan. Di hadis nggak ada, berarti itu bid'ah, nggak ada itu. Terus pertanyaannya, siapa yang menyebarkan agama Islam? Kakeknya, mbahnya, kan begitu. Logikanya mbahnya, orang tuanya dulu kenal Islam di tanah Jawa ini sama siapa? Di Nusantara ini sama siapa? Ya, jadi itu kenapa mereka bisa disebut wali, kenapa wali songo, itu kan ada sejarahnya semua. Ada bahkan peninggalannya ada, Bro. Peninggalannya ada. Jadi kalau dikatakan wali songo itu nggak ada, ya itu sangat fatal sekali. Dan ngajinya kurang dalam, terus ya mungkin nggak tahu lah, mungkin apa dia pikniknya kurang jauh. Ngopi dulu lor. Kalau ngopi kita harus jauh, ya kan?
Agar apa Lur? Agar di saat kita ini memberi apa ya, pembicaraan ngobrol santai disaksikan banyak orang. Jadi memang kita itu tidak harus seperti saya ini paling benar, nggak begitu. Saring dulu pendapat orang lain. Jika memang pendapat ini dulunya memang pernah terjadi, hargai. Jangan langsung kayak gitu mah ini, kayak gitu mah ini sih. Jadi artinya sebenarnya ungkapan dukun itu kalau nggak cabul ya nipu itu sebenarnya dari situ juga keliru ya? Ya keliru lah. Jadi gini loh, seseorang itu kalau orang Jawa bilang esok kajen mergo omongane. Iya benar, saya tak ibaratnya ajining diri saka woing lati. Nah itu maksudnya begini. Mbok yo kalau berkata itu jangan pukul sama rata. Dukun ada dua, kalau nggak cabul ya nipu. Kan begitu. Ya mbok ditegaskan. Maksudnya begini loh, dalam perkataan itu cuman diganti, beratnya apa sih? Cuman mengganti kata loh. Cuman kalau yang dukun menggunakan trik sulap dan menggunakan apa namanya kepintarannya dia untuk mencari keuntungan pribadi. Baru ada dua karakter, kalau nggak cabul pasti dia nipu. Kan enak. Tidak menyinggung yang mohon maaf dukun bayi sama mama. Dengar itu, dukun tuh ada dua, kalau nggak cabul yang nipu. Dua dukun disebut di desa ini. Dukun apa? Dukun bayi. Padahal itu katanya dukun. Kan begitu loh. Cuman mengganti kata, beratnya seberapa sih? Jadi supaya artinya supaya menggamblangkan itu. Ya memang di beberapa video itu sudah diklarifikasi bahwa kalau yang dia maksud itu sebenarnya cuman pada saat penyebutan itu dia lupa untuk membilangkan waktu menyebut kalau nggak cabul dan itu harusnya segera disambung saja ya. Sebenarnya politik bro, saya bangga politik. Jadi di saat seseorang itu salah, dia akan mencari kebenaran. Contoh nih, saya bilang dukun ada dua, kalau nggak cabul nipu. Akhirnya saya diserang, jangan gitu bro, ada nih dukun bayi, lu bilang nipu nih. Saya cari alasan dulu yang saya maksud. Akhirnya timbulan untuk membela diri. Sebenarnya saya maksud dukun nipu kalau nggak cabul nipu itu yang ini, yang ini bukan dukun keginian. Kenapa nggak kalau memang Anda memberikan edukasi, kepintaran untuk masyarakat luas, kenapa nggak secara detail gitu loh? Harus ada orang problem dulu baru Anda jelaskan. Menjelaskan tuh yang detail sekalian. Jadi nggak ada, mohon maaf nih, nggak ada yang namanya gesekan gitu loh. Enak. Jadi sekarang khususnya untuk permasalahan, pesan dari saya pribadi, segera ungkapan itu bahwa Anda itu ketelusut atau keceplosan omongan dan meminta maaf, karena memang sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu kurang sesuatu yang kurang pas, karena sebenarnya dukun itu sebutan untuk orang yang punya liluih pada waktu sebelum masuknya Islam dan kurikulum yang lainnya. Seperti itu. Itu zaman sekarang oke lah, Bang Marcel bilang dukun sekarang 90% kalau nggak cabul nipu dengan teknik-teknik ini. Saya sendiri bilang oke. Memang banyak seperti itu Bang Marcel. Cuman kata-kata Anda diganti gitu loh. Nah, mohon maaf Bang, tadi kayaknya ngobrol santai nih ya. Saya bilang politik itu apa? Politik itu sebenarnya permainan. Jadi dalam situs suatu, entah itu bangsa, entah itu kalau gede bangsa lah, kalau kecil ya seperti ini. Ini namanya politik ya sebenarnya. Di saat seseorang itu salah, pasti dia akan mencari kebenaran. Kebenaran maksudnya membela dirinya. Membela diri, bukan kebenaran, itu membela diri. Membela diri. Seharusnya kalau memang orang itu tidak mencari membela diri, udah tahu salah, ya udah langsung, oh iya udah, saya minta maaf, memang besokan saya ganti kata-katanya, memang kemarin mama saya keliru dalam mengucapkan. Langsung ganti kata-katanya, bukan masih sekarang masih begitu aja. Dukun ada dua, kalau nggak cabul nipu, mesti kata-kata itu masih digunakan terus, gitu loh. Dan ingat, di pelosok-pelosok jauh desa sana nggak semua orang pegang Android Bang. Dia cuma taunya dari tok tinular, maksudnya dari perkataan seseorang sampai ke seseorang. Nah, seseorang yang ada di luar sana di pelosok itu langsung dibilangin sama tetangganya yang punya Android, Mbak, itu ada orang bilang tuh kalau dukun tuh hanya ada dua, kalau nggak cabul nipu tuh. Dia dukun bayi. Dan buktinya banyak orang yang melahirkan dibantu sama dia tuh sebetulnya dukun di daerahnya. Coba toh diklarifikasi masalah ini, perkataan itu Bang, mohon maaf, tajam.
Jadi artinya di sini apa namanya seperti itu sudah terang semuanya. Jadi silakan untuk mengklarifikasi dengan apa itu namanya dengan kerendahan hati dan menurunkan ego seperti itu supaya tidak terjadi apa itu namanya gesekan-gesekan di dunia maya ini seperti itu ya Mbak ya. Iya, karena pendapat orang tuh hargailah. Jadi hargai supaya nanti dilihat sama anak cucu kita itu sesuatu yang elok gitu ya Bang ya. Ya, jadi memang kalau memang ini memberi kecerdasan ke masyarakat dari awal ya udah dibikin apa yang Anda, mohon maaf ya, apa yang Anda kontenkan, apa yang Anda jabarkan, apa yang Anda sampaikan ini secara detail. Jangan-jangan mohon maaf nih di saat ada bentrokan gesekan baru Anda membela diri dengan yang saya maksud bukan begitu, begini nih. Akhirnya kan larinya ke situ. Padahal ini semua sudah terlanjur gaduh. Nah, kan Ya, gimana jadi, itu? Ini bukan namanya bukan mencerdaskan lagi, tapi ngisruh-ngisruhi, mengerusui. geger-gegeri. Nah, ngono. Oke Lur, sekian tadi obrolan kita bersama Mbah Biru ini. Mbah Biru. Apalah sudah lama namanya, yang penting obrolannya masuk dan sangat bermakna. Untuk di lain kesempatan jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas, baik itu hal yang bersifat spiritual atau apa itu namanya situasi dan kondisi saat ini, baik itu di persosmedan atau apapun itu. Oke, sekian dari kami. Satu Bang, Apa itu? jelaskan ke mereka di saat mereka sama bertanya atau suruh menjaga sesuatu, kita akan menjawab dengan logik. Ya, Dan jadi bisa diterima. setiap pertanyaan yang pemirsa ajukan itu akan kami jawab dengan logika, nalar, dan dengan perasaan yang setulus-tulusnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.